Selamat sore Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Marilah bersama-sama pada sore hari ini kita akan mengikuti cawisan atau persiapan pertama Perjamuan Kudus Advent, yang artinya menanti Tuhan datang. Sekarang kita akan memasuki masa persiapan itu. Kita akan mengambil saat teduh. Ibadah persiapan pertama Perjamuan Kudus Advent yang kami lakukan pada sore malam hari ini, awal sampai akhirnya kami serahkan pada campur tangan dan juga pertolongan Tuhan, yang adalah pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan kasih-Nya, yang kekal kasih setianya. Kiranya anugerah rahmat Allah dan juga Tuhan Yesus bersama dengan saudara-saudara. Amin. Bersama-sama kita akan menyiapkan lagu pembuka yang kita pujikan dari Kidung Jemaat 58. Kita pujikan nanti hanya bait yang pertama saja, Maha Kasih dan seterusnya. Maha Kasih yang ilahi, nikmat surga turunlah, mendiami hati kami ke mahkota kurnia. Yesus kau berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar, datanglah membawa selamat bagi kami yang gentar. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama membaca dan juga merenungkan firman Tuhan dalam bacaan untuk renungan hari ini. Oleh karena itu, sebelum kita membacanya, mendengarkannya, kita akan terlebih dahulu masuk dalam doa kita bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di saat kami bersama-sama dipersiapkan persiapan pertama Perjamuan Kudus Advent pada sore malam hari ini, kami juga akan membaca Alkitab pada kesempatan ini. Oleh karena itu, kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami semua, dan sekarang ya Bapa, bersabdalah, kami mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan terambil dari kitab Ibrani 10 ayatnya 32 sampai dengan 39, yang demikian firman Tuhan. Ibrani 10 ayat 32 sampai 39, demikian firman Tuhan. Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita. Oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat, baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan demikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya.
Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Supaya kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia akan datang, sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orang yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka Allah tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Demikian yang menjadi bacaan kita hari ini. Kita berbahagia sebab sudah membaca, mendengar, dan melakukan. Amin. Saya akan kembali membacakan nasnya pada ayat yang ke-39 yang demikian firman Tuhan. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Saudara-saudara yang terkasih, menjaga hidup dalam ketetapan Tuhan adalah hal yang harus terus diupayakan setiap orang percaya, dimanapun dan kapan saja. Tetapi dalam kenyataan ternyata itu sulit untuk terwujud karena terlalu banyak tantangan dan juga halangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Melalui bacaan kita hari ini, para pengikut Tuhan atau kita selaku warga jemaat didorong untuk menjaga kesucian hati dan kemurnian nurani mereka dari segala tantangan, cobaan, dan juga kejahatan. Mereka harus saling menopang dan mempersiapkan diri menyongsong kedatangan Tuhan. Sejak semula orang-orang percaya telah mengalami berbagai macam kesengsaraan dan penderitaan yang sangat berat. Namun mereka menjalaninya dengan sukacita karena mereka tahu bahwa kelak akan menerima anugerah yang besar yang berasal dari Tuhan, yaitu akan mengubahkan derita mereka menjadi kesukacitaan bagi semua orang. Harapan inilah yang terus dinyatakan melalui kepercayaan mereka kepada Tuhan, tentunya tidak hanya pada tempo dulu, dan juga sekarang sampai dengan kesudahan zaman. Peringatan Tuhan yang diberikan selama ini kepada setiap orang percaya tentunya perlu dipahami oleh setiap orang percaya dimanapun sebagai cara Allah untuk meneguhkan iman mereka. Setiap peringatan Tuhan adalah proses yang harus dijalani oleh setiap orang percaya tanpa rasa khawatir dan takut. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita sudah memilih percaya dan mengikuti Kristus sebagai Tuhan dan Allah kita, maka ada tanggung jawab yang besar yang harus kita kerjakan sepanjang waktu, dimanapun dan kapan saja. Begitu juga tanggung jawab kita dan kehidupan kita sehari-hari. Kita menjalani hidup ini dengan penuh penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan, bukan sekedar hanya rutinitas setiap hari saja. Kehidupan yang kita jalani haruslah kehidupan yang makin hari makin bermakna, makin berkualitas, dan tetap mengedepankan ketetapan dan juga perintah Tuhan. Kita siap sedia manakala Tuhan datang menjumpai kita. Dalam segala caranya kita siap untuk berproses bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan hari ini dengan jelas menceritakan
tentang bagaimanakah orang-orang percaya yang menderita pada waktu itu, yang hidupnya ditopang oleh Tuhan Allah. Meskipun mereka menderita oleh berbagai macam siksaan, mereka tetap setia dan mengikut Kristus. Mereka menanggung penderitaan itu dengan sabar, dengan bersukacita. Mereka saling menopang, saling menguatkan, dan saling menghibur. Di antara mereka semua, tetap mereka bertahan dalam segala kehidupan pada waktu itu. Itulah yang juga kiranya menginspirasi kita semua di saat kita bersama mengikut Tuhan pada zaman sekarang ini. Saat juga sekarang ini kita menemui dan juga mendapatkan berbagai macam tantangan penderitaan. Hidup kita tetaplah bersama dengan Tuhan. Tetaplah kita saling peduli di antara kita, supaya kita makin hari makin menjadi bagian dari kebersamaan itu dan makin menjadi berkat. Tetap setialah pada ketetapannya. Selamatku ada dalam ketetapan Tuhan. Itulah yang menjadi sukacita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang kita akan kembali menyiapkan pujian kita, Kidung Jemaat 240A. Kita pujikan bait 1 dan bait yang ketiga. Datanglah ya sumber rahmat, datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku nada indah gitar balai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Tiap hari ku berutang pada kasih abadi. Rantailah hatiku jurang dengan rahmat tak henti. Ku dipikat pencobaan, meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, meteraikan bagi-Mu. Sekarang kita akan masuk doa syafaat yang nanti akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu yang berkasih, kita masuk dalam doa syafaat. Bapa di sorga, kami bersyukur dan terima kasih karena saat ini kami di LRW Efrata dan juga di LRW Immanuel sedang dipersiapkan untuk mengikuti masa persiapan pertama perjamuan kudus Advent, menanti Tuhan datang. Dan kiranya di masa-masa persiapan ini kami semua sungguh menyiapkan masa-masa perjamuan kudus itu dengan kekudusan, dengan hidup yang makin kudus, makin mematuhi ketetapan Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Tetap setia, tetap sabar menghadapi berbagai macam dinamika kehidupan kami dengan keluarga dan jemaat, dalam pekerjaan dan juga hidup sehari-hari. Apapun yang sedang terjadi, apapun masalah kami, tetap kami setia mengikut Tuhan.
Demikian pula Bapa, dalam doa saat ini kami berdoa untuk seluruh warga jemaat kami, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, mereka semua kiranya dalam pengayoman, pemeliharaan dan juga pertolongan Tuhan yang kekal selamanya. Terkhusus kami berdoa buat anak kami yang karena bekerja harus tinggal di luar kota. Demikian pula yang juga karena sekolah juga harus tinggal di luar kota. Berkatilah anak kami ini dalam pemeliharaan, dalam pertolongan Tuhan sepanjang hari selama-lamanya. Demikian pula kami sebagai orang tua yang tinggal di sini di Kota Trenggalek, ya Bapa, tangan Tuhan juga akan menjaga kami siang dan malam. Dan akhirnya Bapa, kami juga akan mengakhiri doa syafaat ini. Dan kami tutup doa syafaat ini dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduslah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri Bapak Ibu masa persiapan pertama Perjamuan Kudus Advent hari ini. Kita akan menyiapkan pujian penutup nomor 417, bait yang pertama saja, serahkan pada Tuhan, dan seterusnya. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, kuatirmu semua ditanggungnya penuh. Sedangkan angin lalu dituntun tangannya, pun jalan di depanmu, Tuhan mengaturnya. Saudara-saudara yang terkasih, marilah bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah persiapan pertama Perjamuan Kudus Advent hari ini. Kita akan mengakhiri dan mundur. Terimalah berkat Tuhan dari hamba-Nya yang demikian. Allah Bapa di sorga menyertai dan memberkatimu, hidup dalam kekudusan dan dalam ketetapan Tuhan kekal selama-lamanya. Roh Kudus yang akan menguatkan dan menghiburmu siang dan malam, tetap setialah, tetap bertahan dalam penderitaan, tetap mengikut Tuhan Yesus. Roh Kudus yang akan melindungimu hari ini sampai dengan kesudahannya, sampai dengan Maranatha. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Demikian Bapak Ibu yang menjadi masa persiapan pertama
Perjamuan Kudus Advent. Kita akan bertemu lagi dalam persiapan yang kedua, Perjamuan Kudus Advent minggu yang akan datang. Selamat malam, Tuhan kiranya bersama dengan kita semua. Amin.